Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita menambah sedikit faedah tentang apa yang telah kita sampaikan pada khutbah, yaitu berkaitan dengan al-istiqomah atau menjaga apa yang telah kita kerjakan dari ibadah-ibadah dan seterusnya. Kita di sini akan bawakan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, "Fa naqulu wa billahi taufik." Dan akan kita sampaikan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala tentunya, lasaka anna sa'atal umri aghla minad dananir wa darahim. Tidak ada keraguan lagi bahwa yang namanya waktu dari umur adalah sesuatu yang lebih berharga daripada uang, harta, dan seterusnya. Setiap orang pasti akan merasakan ataupun menghargai waktu yang ia miliki. Tentunya dalam cara menghargai itu berbeda-beda. Semua sesuai dengan latar belakang ataupun pola pikir masing-masing. Kalau orang yang berpikir selalu memikirkan masalah akhirat, maka dia akan terus menggunakan waktunya untuk peribadahan-peribadahan, karena sangat berharga waktu yang ia miliki. Kalau orang yang berpikir masalah dunia saja, maka akan dia terus gunakan waktunya untuk mengumpulkan harta, karena dia tidak ingin satu waktu saja terlewat baginya tanpa ada faedah ataupun tanpa menghasilkan sesuatu apapun. Setiap manusia berpikir dengan demikian. Semua akan menghargai waktunya sesuai dengan pola pikir masing-masing. Terus akan dia manfaatkan sebaik mungkin menurut mereka. Kalau orangnya malas, maka tentu dia akan menggunakan waktunya untuk apa? Kemalasan dia. Dia tidak ingin bekerja, tidak ingin mengerjakan ini dan itu. Dia akan manfaatkan untuk apa yang dia senangi. Demikianlah umur, ataupun demikianlah waktu ataupun umur. Aghla, lebih mahal, lebih berharga dari harta. Lianna sa'atul umur tafut wa la yumkin istirja'uha abadan. Karena setiap waktu yang dimiliki itu akan hilang. Itu akan apa? Hilang dan tidak mungkin untuk kembali apa? Lagi. Selama-lamanya sama sekali tidak mungkin. Kita kecil dulu, tidak mungkin masa kecil kita akan apa? Kembali. Kita muda dulu, tidak mungkin masa muda kita apa? Akan kembali. Dan seterusnya, terus berjalan waktu tersebut. Wa kullu yawmin yamdi fa innahu yub'iduna minad dunya. Setiap waktu, setiap umur yang berjalan itu akan menjauhkan kita dari dunia. Wa yuqarribuna minal akhirah, dan akan mendekatkan kita kepada apa? Akhirat. Kita misalnya diberi umur sekian. Maka setelah kita menjalani waktu tersebut, umur kita akan apa? Mendekati sampai ujungnya. Artinya, ketika kita telah mendapati ujung dari umur tersebut, kita akan meninggalkan dunia tersebut. Semakin jauh dari apa? Dunia. Dan semakin dekat dari akhirat. Watasirul ayam, watangqadis sa'at, tamdis sunun, faida bil insani qad intaha ilal ajalil mahtum. Terus berjalan hari demi hari, waktu yang dia miliki, umur yang dia miliki terus berjalan. Sampai seorang tidak merasa ternyata dia telah sampai kepada apa? Ujungnya. Sampai kepada
kematian. Cuman siapa yang tahu dengan apa? Ujung ataupun akhir dari umur seorang manusia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok dan tidak mengetahui kapan dan di mana dia akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah sampai waktu tersebut, la yastakhiruna sa'atan, 1 detik pun tidak mungkin apa? Terundur. Pasti. Wa la yastaqdimun, dan tidak pula akan dikedepankan. Tidak mungkin ditunda, tidak mungkin apa? Dipercepat. Ini al-mahtum ajalil mahtum, akhir dari apa? Umur, yaitu kematian. Setiap manusia pasti akan mendapatkan hal tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap manusia pasti memiliki umur. Entah umurnya seminggu di dunia, entah umurnya setahun di dunia, entah umurnya 10 tahun di dunia, entah umurnya 60 tahun di dunia, entah umurnya 100 tahun di dunia. Dia memiliki umur. Tapi siapa yang tahu tentang sampai kapan dia akan hidup? Oleh karena itulah setiap manusia pasti akan menghargai waktu yang ia miliki ketika di dunia. Cuman cara menghargainya itu apa? Berbeda-beda. Kita menghargai waktu kita dengan apa? Menjaga peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Fa idza kana hadza manzilatul umri wa haqiqatuhu fa innal wajib 'alal aqil fadlan 'anil mu'min ay yastakila hadhihi sa'at fi ma khuliqalah. Kalau memang kenyataan umur dan waktu itu demikian, maka yang seharusnya bagi orang yang paham dengan hal tersebut, terkhusus di sini adalah seorang mukmin, untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin, yaitu dengan mengerjakan apa dan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqana lahu jami'an huwa ibadatullah azza wajal, dan yang ataupun maksud kita diciptakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita diciptakan ataupun tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepadanya. Wal ibadah, adapun ibadah adalah ismun likulli ma yuqarribu ila Allah min qaulin aw amalin, saun kana amalul jawarih wa adh-dhahirah aw amalil qalbi, saun kana qaulul lisan alladhi huwa nutqu aw qaulul qalb. Baik. Adapun yang namanya ibadah adalah semua yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini namanya ibadah. Apa saja yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Baik itu bentuknya ucapan ataupun perbuatan, baik amalan-amalan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yaitu berkaitan dengan amalan hati, baik ucapan-ucapan lisan ataupun ucapan-ucapan lisan yang terucap ataupun apa? Ucapan-ucapan hati seperti i'tiqad, keyakinan dan seterusnya. Kullu ma yuqarribu ila Allah fa huwa ibadah. Semua perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala namanya ibadah. Wallahu ta'ala la yuridu minna an nabqa daiman fi salatin. Tetapi perlu diingat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita an nabqa daiman, untuk terus-menerus dalam keadaan salat. Au nabqa daiman mahbusina fil masajid lidzikri wal qiraah, atau terus-menerus berada di dalam masjid untuk apa? Berzikir dan membaca Al-Quran. Tidak diinginkan yang demikian itu. Bal inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an dzalik. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang perbuatan tersebut. Apa maksudnya? Tidak pernah mengerjakan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dia waktunya satu hari gunakan untuk sholat, atau selalu di masjid untuk berzikir ataupun membaca Al-Quran. Naha an dzalik. Nabi kita Muhammad SAW melarang dari hal tersebut. Kisahnya,
Faqad balaghahu anna qauman min ashabihi qala ahaduhum. Telah sampai kepada beliau satu kaum dari para sahabatnya yang salah satu di antara mereka berkata, ana asumu wala uftir, saya akan terus-menerus berpuasa sama sekali tidak meninggalkan puasa. Artinya apa? Siangnya sama sekali tidak pernah apa? Tidak berpuasa. Watani wa anakum wala anam. Dan yang satunya, saya akan gunakan satu malamnya untuk terus dalam keadaan salat, tidak sama sekali apa? Tidur. Wa qala tsalis, adapun yang ketiga, anna la tazawwajun nisa, adapun saya sama sekali tidak akan apa? Menikah. Karena berpikir yang namanya menikah akan mengganggu seorang dari apa? Ibadah. Yang seharusnya bisa digunakan untuk sholat ternyata harus digunakan untuk mencari maisha. Yang seharusnya bisa digunakan untuk menuntut ilmu, dia gunakan untuk apa? Belajar dan seterusnya. Sehingga berpikir kalau yang namanya menikah itu akan mengganggu apa yang telah kita sebutkan tadi. Sehingga berpikir apa? Kalau begitu saya tidak akan menikah. Fakhataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun berkhutbah dan menyampaikan qala, ala ini ketahuilah bahwa saya asumu wa uftir, saya puasa dan saya juga tidak berpuasa. Wa usalli wa anam, saya menegakkan salat malam dan saya juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga apa? Menikahi wanita. Syahidnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan apa yang aku contohkan tadi, maka dia bukan dari golonganku. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, bahwa permasalahan yang telah kita sebutkan selalu dalam keadaan sholat. Apa maksudnya selalu dalam keadaan sholat? Tidak memikirkan perkara yang lain. Selalu berposisi di masjid untuk zikir atau untuk membaca Al-Quran, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu semua tidak dibenarkan di dalam syariat. Dalam hadis yang lain, dengan jelas Rasulullah SAW, inna li rabbika alaika hak, ketahuilah bahwa Rabbmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Wali nafsika alaika hak, dan dirimu juga memiliki hak yang engkau harus juga tunaikan. Wali ahlika alaika hak, dan keluargamu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Wali zaujika alaika hak, dan istrimu juga memiliki hak yang harus engkau apa? Tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, maka berilah semua yang memiliki hak haknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Apa hak Allah? Kita beribadah kepada Dia, kita harus beribadah. Diri kita memiliki hak. Apa hak diri kita? Siapa yang tahu? Hak diri antum apa? Badan antum kan memiliki hak. Apa haknya? Banyak kan? Ada olahraga, ada tidur, ada istirahat, ada ini dan itu. Itu kan hak badan, ya enggak? Itu harus kita tunaikan. Itu harus kita apa? Tunaikan. Wali ahlika alaika hak. Keluargamu juga memiliki hak. Apa hak keluarga antum? Diberi nafkah, diberi tempat tinggal, diberi apa lagi? Banyak kan? Semua memiliki hak. Wali zaujika alaika hak. Istrimu juga memiliki hak. Istrimu juga apa? Memiliki hak. Harus kita tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Tunaikan semua tadi dan berikan hak-hak tadi kepada yang berhak. Jadi haknya itu bukan cuma satu, hak siapa? Hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hak diri kita, ada hak keluarga kita, ada hak istri kita. Ini semua terkumpul dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menunaikan hak kita, hak diri kita, niatkan kita menunaikan ini untuk menunaikan hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menunaikan hak keluarga kita, maka niatkan kita menunaikan hak keluarga kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menunaikan hak istri kita, maka niatkan menunaikan hak istri kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini fana fidin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian apa? Yang ada di benak harus selalu dalam keadaan sholat,
harus selalu dalam keadaan apa? Di masjid ataupun yang sebagaimana telah kita sebutkan. Tetapi tunaikanlah hak-hak itu semua. Itu semua ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a untuk memenuhi ataupun untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai seseorang itu condong kepada salah satunya. Bukan kepada siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala, condong pada salah satu tiga hak tersebut. Hak kepada siapa? Keluarga, hak kepada diri, hak kepada istri. Tetapi tidak condong kepada siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang dalam keadaan condong kepada salah satu dari tiga hak tersebut, tidak condong kepada hak Allah Subhanahu wa taala, maka khasirud dunya wal akhirah. Dia akan celaka dunia dan akhirat. Dari mana celakanya? Menunaikan hak kok celaka. Dari mana celakanya? Perlu anak tunjuk? Ayo, udah siang ini. Waktunya pulang. Cepat menjawab, cepat selesai. Khasirud dunya, mereka rugi dalam perkara dunia. Li'annahum la ya'malu fi hadhil muddah fi ma yardullah azza wajal. Karena dalam waktu umur yang ia kerjakan, dia tidak menggunakan perkara-perkara ataupun dia tidak mengerjakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat dan seterusnya. Wa khasirul akhirah, dan dia celaka berkaitan dengan akhirat. Lianna hadhil ma'asi takunu sababan li ta'dzibihim wa uqubatihim fil akhirah. Karena kemaksiatan-kemaksiatan tersebut menyebabkan dia akan mendapatkan azab, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi apa yang ia kerjakan adalah sebab hati dia itu menjadi apa? Tertutup. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan itu kan cuma sebatas dongeng. Kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala, kalla, sama sekali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati-hati mereka telah tertutup dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ini ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Sehingga dalam perkara ini, di dalam ayat ini, dalam hadis yang tadi, kita semua diingatkan bahwa penting bagi kita untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan apa-apa yang diperintah olehnya. Kalau seandainya itu sebuah perintah untuk dikerjakan, kita kerjakan. Perintah untuk kita tinggalkan, maka kita apa? Tinggalkan. Itu semua sebagai bentuk upaya supaya hati kita apa? Tidak tertutup. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kalau hati sudah tertutup, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan itu kan dongeng, itu kan cerita dulu, itu kan zamannya Rasul, zaman kita apa? Berbeda. Seperti itu keadaannya. Kita sampaikan ayat ini loh, firman Allah, ini loh hadis-hadis Rasulullah yang harus kita pegang. Loh, itu kan di zaman Rasul. Di zaman kita sudah berbeda, kenyataan sudah berbeda. Ini wa idza tutla alaihi ayatuna. Kalau sudah disampaikan kepada mereka ayat-ayat kami, qala asatirul awalin. Mereka mengatakan itu adalah apa? Dulu. Itu adalah ceritanya orang-orang dulu. Kalla, sama sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bal rana ala qulubihim, bahkan hati-hati mereka sudah tertutup. Kenapa tertutup tadi? Kenapa ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan demikian? Karena mereka tidak condong kepada hakullah wali rabbika alaika hak. Rabbmu itu memiliki hak yang harus engkau apa? Tunaikan. Bentuk penunaiannya, bentuk mengamalkannya
Bentuk menunaikan haknya adalah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan terus-menerus kita menjaganya, dengan terus-menerus kita mengerjakannya. Bentuk menjaga dan mengerjakannya seperti apa yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkadang sholat, beliau sholat dan juga beliau apa? Tidur. Beliau terkadang berpuasa, beliau juga apa? Terkadang tidak berpuasa. Beliau juga apa? Menikahi wanita. Artinya beliau mengerjakan perkara dunia, beliau juga mengerjakan perkara apa? Akhirat. Tetapi di sini ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang terpenting bagi kita adalah apa? Perkara-perkara akhirat. Semua perkara-perkara dunia yang sifatnya mubah boleh dikerjakan, maka kita kerjakan dengan niatan apa? Dengan niatan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang kita sampaikan ringkasnya bahwa kita semua dituntut untuk selalu menjaga apa yang telah kita kerjakan. Jangan sekali-kali merasa aman dari apa? Kemaksiatan. Jangan sekali merasa, wah, saya sudah pakai jubah ini, saya sudah pakai ini, saya sudah ngaji sekian lama. Masalah kemaksiatan ya sahalah gampang. Insya Allah saya nggak akan apa? Terjatuh. Jangan sekali-kali apa? Merasa demikian. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ayyuna la yadlimun nafsa. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi apa? Diri kita. Mereka para sahabat pun masih merasa apa? Takut dari kemaksiatan. Terlebih lagi kita sudah jauh dari zamannya orang-orang baik, sudah belajarnya juga berapa kali dalam satu pekan? Satu pekan berapa jam? 24 kali 7 ya. Diambil berapa jam? Ya alhamdulillah kalau 1 kali 7 udah lumayan ya. Ini bisa cuma 2 kali 7 atau seterusnya. Inilah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, dalam umur kita. Kita semua diperintah untuk selalu istiqomah, berusaha terus-menerus menjaga diri kita dari kemaksiatan. Apa saja yang menyebabkan kita terjauh dari kemaksiatan kita usahakan. Apa saja yang menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita apa? Kerjakan. Itu semua sebagai bentuk perealisasian terhadap apa? Istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia kalau sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada tempat baginya kecuali surganya. Karena surga Allah itu dipenuhi oleh orang-orang yang mendapatkan rahmatnya, dan neraka Allah Subhanahu wa taala dipenuhi oleh orang-orang yang mendapatkan murkanya. Wabillahi taufik, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.